Abdul Somad LCMA. Kepada Tuan Guru kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap elang. Elang ditangkap di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan siang. Hah? Udah puasa? Oh. Memang cantik batu pualam. Kalau dipotong kotak-kotak, dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum dapat kue peta. Puasa Pak Ustaz. Itu tadi hanya sekedar membalas pantun. Tradisi orang Jambi katanya berpantun. Tapi pantun Ustaz kan belum menjawab. Oke, kita jawab. Ke sawah mengambil beras, pulangnya dibawa dengan banteng. Siang ini kita meresmikan Masjid Al-Ikhlas bersama Pak Raden Ateng. Anak raja memakai katun. Katun dipakai, lupa pula. Anak raja memakai katun, katun dijemur di tengah halaman. Susah kalau mau berpantun kalau kita belum makan. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semua? Apa tak sehat? Teduh. Orang nih kepanasan. Ini mau mendapat pahala iktikaf. Ya kan Bu? Iyo kata dia. Dalil datang belakangan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak anggota DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Walaupun tak datang, kita sebutkan aja namanya biar dicatat malaikat. Nanti pas di akhirat dipanggil malaikat. Bupati, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil, Dandim. Pas mereka mau masuk ke surga, kata malaikat, namu aja. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Hujjah bersama para santri dan santriyah santriwati. Bersama kita pada saat ini Ketua Masjid Nurul Ikhlas Bapak Raden Ateng beserta nyonya dan keluarga. Para donatur, para wakif, direktur travel haji dan umrah Khairul Umam Ad-Dauli Al-Mukarram Ustadz Haji Dahrizal Dahlan beserta rombongan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak kepanasan? Ibu kepanasan? Ada tempat yang paling panas nanti di padang mahsyar, panasnya seperti matahari sejengkal dari ubun-ubun. Betul? Yang tak percaya masuk neraka jahanam karena tidak beriman. Tapi ada orang yang di padang mahsyar itu nanti tidak kepanasan. Siapa dia? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, dia akan dinaungi, dilindungi, diatapi, bukan di atap, bukan di tembok, bukan di pentas, tapi dia bernaung tahta zilli shadaqatihi. Dia akan bernaung di bawah apa pula somat. Ilaha illallah. Tengoklah jamaah yang kelaparan ini. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, nanti di padang mahsyar orang akan bernaung di bawah sedekah.
Maka yang paling beruntung adalah orang yang mewakafkan tanah Masjid Nurul Ikhlas. Dari tadi namanya tak ada disebut. Kenapa? Karena dia mau ikhlas. Gambar yang dipajang paling besar gambar Abdul Somad, lebih besar dari aslinya. Jamaah mau menengok, betul sebesar ini dia. Rupanya kurus. Tadi saya datang kemari pakai baju putih, padahal datang Pak Raden Ateng dikasihnya batik biar agak ganteng sedikit. Gambar Ustadz Darizal Dahlan, gambar Pak Raden Ateng. Tapi orang yang menyumbangkan semen, batu bata, batu kerikil, tanah, kubah, masjidnya cantik luar biasa, lengkap dengan tulisan Allah di atasnya, lengkap dengan warnanya, lengkap dengan beduknya. Sekarang mau mencari kayu sebesar itu. Wow, kayu sebesar ini ditumbang orang. Inilah masjid yang tidak akan sepi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia di pinggir jalan lintas. Abdul Somad mau pulang dari Jambi ke Pekanbaru, lewat di sini. Mau ceramah dari Pekanbaru ke Jambi, mampir di sini. Dan masjid ini buka 24 jam. Mobil, bis, motor, pribadi, apalagi nanti mau dekat Idul Fitri, banyak mobil yang akan parkir di sini. Betul? Bukan untuk sholat, semuanya numpang kencing. Makanya nanti toiletnya jangan. Ada satu toilet yang dibuka. Kalau 5 toiletnya, 4 tutup, takut kita bau kotor. Yang 1 dibuka. Kalau kita mudahkan urusan orang, dimudahkan Allah pula urusan kita nanti di akhirat. Maka tulis, tidak ada urusan yang paling sulit. Di kantor bupati sulit, di kantor gubernur makin sulit, di kantor paling tinggi paling sulit. Tapi masalah yang paling sulit adalah nahan air kencing. Maka silakan buka. Nanti buat baleho besar-besar, agak sebesar inilah, pajang di depan. Silakan mampir ke masjid, jangan cuman numpang kencing saja. Itu Bu, Ibu berdiri di belakang tuh banyak bapak-bapak yang mau menengok, terhalang dia. Itu maka mereka hampir unjuk rasa dia tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik insyaallah. Ibu-ibu yang hadir nih baik semuanya. Amin. Kalau tak baik tak akan datang dia. Inilah tabligh akbar yang betul-betul ikhlas. Nasi kotak tak ada, kue kotak tak ada, air botol tak ada. Tolong panitia jangan keluarkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang punya tanah kebun sawit di depan pasti orangnya kaya dan beruntung, betul? Tapi kalau yang punya sawit itu meninggal dunia, maka sawit itu akan dibagikan ke istrinya 1/8 kalau ada anak. Tak ada anak 1/4 kalau suaminya meninggal. Kalau istrinya meninggal, suami dapat 1/2. Kalau ada anak dapat 1/4. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Ada tanah yang tak bisa dijual, tak bisa dihibahkan, tak bisa dibagi. Ayo penumpang rapi, hati-hati di jalan. Dia angkat tangan, kita angkat pula. Tapi ada tanah yang tak bisa dihibahkan, tak bisa dijual, tak bisa diwariskan. Tanah itu adalah tanah wakaf. Inilah dia tanah wakaf. Tapi kita khawatir, bapaknya baik, ibunya baik, dulu tanah ini tak ada harganya. Tapi ternyata 10, 20, 30 tahun akan datang, ada mall, ramai, perumahan, komplek. Tiba-tiba harga tanah naik melambung 1 meter 5 juta. Berapa banyak cucu-cucu mengambil tanah wakaf datuk kakek neneknya, maka daftarkan ke kantor urusan agama. Jadi besok kalau Pak Raden Ateng ke kantor KUA, tolong ibu jangan marah. Dia bukan mau ngurus surat nikah, mau ngurus surat akte wakaf tanah. Aku wakafkan tanah iku ini seluas 2 hektar untuk wakaf Masjid Nurul Ikhlas fisabilillah. Aku terima,
keluarlah suratnya, dibawa suratnya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, maka berubah dari hak milik pemilik menjadi wakif atas nama masjid. Tak bisa dihibahkan, tak bisa diberikan, tak bisa dijual, tak bisa diwariskan ke anak cucu. Inilah tanah sampai hari kiamat, masjid tetap tegak berdiri. Amin. Apakah kita dapat limpahan pahalanya? Insya Allah. Masjidnya sudah cantik. Saya sholat di masjid safari Ramadan beberapa tahun yang lalu. Sholat di masjid, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud kening bepasir. Kenapa bepasir? Lantainya semen kasar. Tapi Masjid Nurul Ikhlas, walaupun kita belum masuk ke dalam, nanti kita resmikan insya Allah. Jangankan lantai dalam, tangga di luar pun pakai keramik. Ini menunjukkan masyarakat daerah sini kaya-kaya semua. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Masyarakat yang kaya bukan yang rumahnya mewah 4 lantai. Masyarakat yang kaya bukan yang mobilnya mahal-mahal 1 miliar. Masyarakat yang kaya masjidnya bagus. Betul? Kurang apa lagi masjid ini cantik luar biasa. Dari mulai kubah sampai lantai bawah, sampai jendela. Jendelanya pula bentuk cermin. Bisa menengok, mana tahu ada nanti disebutkan tersinggung pula. Masya Allah, cantik luar biasa. Nanti sebelum pulang kita berfoto agak 2-3 di sini, lalu kita jelaskan ke masyarakat. Ini adalah masjid Jalan Lintas Sumatera, dari mulai Aceh, Medan, Riau mau ke Jambi, terus ke Palembang. Pasti kalian lewat di sini. Jangan sekedar lewat, singgah masuk, sholat sunat tahiyatul masjid. Kalaupun mau dicari kelemahannya susah. Toilet kamar mandi coba tengok rapi, ada kerannya, pakai marmer. Kalaupun mau dicari kelemahan paling sedikit aja, itu belum dicabut kerekan di atas. Tapi orang semua tahu ini kan masjidnya baru, belum diresmikan. Inilah orang yang beruntung. Tanamkan dalam hati, jangan mati sebelum bangun masjid. Siap? Jangan mati sebelum bangun masjid. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Kalaupun ibu tak sempat bangun masjid sebelum mati, anak ibu akan membangun masjid insya Allah. Kebetulan nama ibu namanya Aisyah, dibangunnya masjid, Masjid Aisyah. Bangga apa tak bangga, Bu? Bangga. Kebetulan nama ibu Khadijah, dibangunnya Masjid Khadijah. Kebetulan nama bapak Abdul Somad, dibangunnya Masjid As-Somad. Qul wallahu ahad, Allahus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita banggakan? Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Siapa yang mau mati bawa bini? Tinggal semuanya. Yang kekal abadi adalah tanah wakaf, pembangunan masjid, subuh orang sholat, zuhur orang sholat, maghrib orang sholat, isya orang sholat, tarawih orang sholat, witir ada jamaah, 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf, Idul Fitri nanti sholat, tidak ada halangan tidak sholat, tanahnya lapang, muat untuk 1000 orang, dibentang karpet, siapkan tenda, datang hujan lebat, masuk ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di beberapa jalan ditampung kresek untuk minta bantuan kepada mobil-mobil yang lewat. Tampung kresek pakai tangguk untuk nampung duit. Supir-supir pun melemparkan duit, kerincing, jatuh ke bawah. Tapi masjid kita kemarin waktu pembangunan masjid ada dibentang kresek minta duit 2000 di jalan? Tak ada. Ini kebanggaan luar biasa. Bangga tak Bapak Ibu menjadi masyarakat Dusun Mudo? Dusun Mudo namanya? Kalau begitu ada yang tua? Aduh,
Nggak ada. Berarti muda terus. Masya Allah, patut masyarakatnya muda-muda. Nampak? Emang kalau kita lapar nih muda semua orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran bermakna. Nanti cari lagi jalan-jalan agak-agak 5 km dari sini, bangun lagi masjid. Bapak-bapak yang hadir ini uangnya banyak. Ini yang datang nih orang kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu? Itu mobilnya, itu ujung harga. Ini di atas 500 juta semua. Bukan orang-orang tak berduit, ini beruang semua yang datang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pernah diundang di Provinsi Jambi. Dari kota Jambi dibawa naik mobil, lewat hutan, terbuka mata, belum juga sampai. Masuk kampung, buka mata, belum juga sampai. Sampailah di suatu daerah, masuk ke dalam, sebesar seperempat inilah, kecil kali. Saya tanya Ustadz Ican, apa nih Ustadz Ican? Kita meresmikan musola. Musola. Sejauh-jauh ini dari Jambi naik mobil, masuk lubang tak terhitung dah berapa kali. Hampir patah tulang belakang. Mau meresmikan musola. Apa kelebihan musola ini? Ini ada pesan dari Pak Kapolsek. Gimana ceritanya Pak Kapolsek? Banyak orang urusan ke kantor ini tak ada tempat sholat. Maka saya sebagai Kapolsek yang bertugas di sini berinisiatif membangun musola Pak Ustadz. Itulah maka Ustadz kami undang kemarin untuk meresmikan. Polisi bisa membangun masjid. Hai Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, bangun masjid di tempat dimanapun kalian bertugas. Setuju? Kalau saya tanya gitu jawabannya bukan setuju, siap. Gitu. Bangga apa tak bangga kalau bapak-bapak polisi ini bangun masjid? Bangun. Mereka mudah aja untuk mengumpulkan dana. Diambilnya semprit, prit, terkumpul duit. Langsung bangun masjid. Wah, ini Ustaz Somad ini mengada-ngada. Bukan mengada-ngada, memang ada. Tempatnya sudah ada, masjidnya sudah berdiri. Pak Kapolsek yang membangun. Kecamatan mana, kabupaten mana, rahasia negara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya masjid. Nah, kalau semua yang lewat kita sahut tak berhenti juga ini. Begitulah kalau kita tablik akbar di pinggir jalan. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa makanan. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah di pinggir jalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang pertama yang saya inginkan adalah kalau sawit bapak sejauh mata memandang, kebun karet ibu tak habis 7 turunan. Ibu orang kaya bu? Saya memang nggak kaya Pak Ustadz. Cincin saya tak banyak, gelang saya tak banyak, rantai saya tak banyak. Tidak macam tetangga saya. Tetangga saya kalau jalan 3 kilo emas di bawahnya. Giginya pun emas semua. Asal jumpa sama orang, apa kabar? Saya tak model gitu Pak Ustadz, tapi kebun saya luas. Sejauh apa kebun ibu? Ya tak banyak Pak Ustadz, cukuplah untuk 70 keturunan. Begitu ibu mati meninggal dunia, diambil bapak untuk modal. Tengoklah jujurnya mereka bu. Tak ada saya ngarah ke situ tadi. Memang orang bulan puasa ini jujur-jujur bu. Memang Ustadz Somad ini Ustadz provokator, merusak hubungan antara aku dan kamu aja. Bukan itu maksud saya. Saya hanya mengingatkan bahwa sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa dan semua akan tinggal kenangan saja. Betul? Batik kesayangan tinggal, sorban kesayangan tinggal. Mentang-mentang Ustadz Somad meninggal, diletakkan orang mikrofon di samping liang lahat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah nengok Ustadz mati bawa mikrofon. Yang kekal abadi adalah tanah wakaf. Aku tak kaya Pak Ustadz, sumbangkan 2-3 sak semen. Duitku tak ada Pak Ustadz, batu bata agak 5 biji. Besar kali Pak Ustadz, batu kerikil. Kerikil pun tak ada Pak Ustadz, pasir. Pasir tak ada Pak Ustadz, ikut gotong royong. Kau bisa apa? Aku bisa ngaduk semen, ikut ngaduk semen, pasang batu. Kata kepala tukang,
kau memang kerja bagus, tapi nengok hasilnya bagus lah, kau tak usah ikut. Bawakan es teh, bawakan bakwan, tapi tak ada minyak goreng, kukus, antarkan kemari supaya orang tenang membangun masjid. Betul ibu? Apa yang betul? Kukus tadi? Iya katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita tidak ada kontribusi untuk membangun masjid. Memangnya Ustadz Somad ada mewakafkan tanahnya? Tak ada. Ada Ustadz ngasih semen? Tak ada. Ada Ustadz ngasih batu bata? Tak ada. Ada Ustadz ikut gotong royong? Tak ada. Lalu kenapa Ustadz datang? Aku mau meresmikannya. Saya memang selalu diajak untuk meresmikan. Tak terhitung tak berapa masjid. Berikut ini kita panggilkan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad meresmikan masjid kita. Pemencetan tombol. Saya pun maju. Koslet. La ilaha illallah. Malunya. Streaming pula tuh. Berikut ini pemencetan tombol peresmian Masjid Raya oleh Al-Mukarram Abdul Somad. So, maju saya. Padahal saya trauma waktu itu. Doa ya Allah, berbunyi alhamdulillah. Begitu ditarik layar, macet. Macam-macam pengalaman. Tapi masjid ini tidak ada kendala insya Allah. Kenapa? Karena memang tak ada pemencetan tombol. Itu hanya seremonial manusia belaka yang kekal abadi. Semua yang hadir di sini, Bapak polisi, tentara, babinsa, babin kamtibmas yang ikut berpartisipasi, maka di akhirat mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang menumpang tua. Nampaknya yang diundang Abdul Somad tausiah tabligh akbar. Aku datang ke Masjid Nurul Ikhlas menumpang tua, yang bertuah, yang punya tanah, yang bertuah, yang membangun masjid. Mudah-mudahan Abdul Somad mendapatkan limpahan amal jariahnya. Dari bunyi aminnya macam tak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang datang dengan payungnya membawa anak kecil, ini pun juga menjadi pelajaran. Anak-anak kecil ini nanti setelah dewasa menjadi ketua masjid, menjadi khatib dan imam, menjadi jamaah. Terbayang di pikiran mereka, masjid ini dulu diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad waktu aku umur kelas 1 SD, puasa pertama tahun 2022, tahun 1443 Hijrah. Dia bercerita dengan anaknya sore-sore, dibawanya anaknya sholat. Ayo sholat nak, ayo sholat nak. Gimana cerita masjid ini ya? Masjid ini dulu dibangun oleh masyarakat Dusun Mudo, diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Di mana Ustadz itu sekarang ya? Ustadz sudah mati 3 tahun yang lalu. Lalu si anak itu pun membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Ustadz Abdul Somad. Al-Fatihah. Itulah yang diinginkan, Pak. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ketika masa berakhir, kita akan mati. Betul? Ibu yang duduk di pasir, di tanah, jangan kecewa. Jangan sakit hati menengok kami di atas pentas. Di atas pentasnya dipasang karpet, di atas karpetnya dipasang baleho. Karena semua ini ada masanya. Begitu masanya selesai, ini pun akan dipugar dan kami turun semuanya. Tak ada yang mau bertahan di atas ini. Tiba-tiba datang tukang mau mencabut. Pak silakan turun. Enggak, aku di sini aja. Bisik, Bapak udah lama gila. Dunia ini panggung sandiwara, semua akan berakhir. Hidup ini hanya mimpi. Mimpi menjadi pejabat, mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi orang punya kuasa, mimpi menjadi ustadz. Yang kekal abadi hanyalah setelah kita mati. Setelah kita mati, barulah melihat amal mengalir. Tapi pengalaman saya di beberapa undangan ceramah, Ustadz Somad besok kita berangkat jam 3 pagi. Oke, saya pun berangkat jam 3, keluar dari kota Pekanbaru. Sampai masuk azan subuh berkumandang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana? Macam azan maghrib. Memang kalau bulan puasa nih, asal terdengar azan macam azan maghrib. Semua mirip azan maghrib. Menengok ibu-ibu pakai jilbab merah macam semangka. Menengok yang pakai kain hijau macam melon. Hati-hati kalian deh direbut ibu-ibu nih, sangkanya melon. Tiba-tiba kami belok ke masjid. Masjid bukan musola. Masjid di tepi jalan raya, bergembok. Subuh, tak ada imam, tak ada muazzin, tak ada Bilal, tak ada jamaah. Ustadz menyindir Nurul Ikhlas di planet lain. Lewat kami masjid yang kedua, tengok lagi, tak ada juga. Dalam hati saya, kenapalah mereka buat masjid? Kenapa tak ditulisnya jadi depan? Masjid khusus Jumat saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya libur guys. Kalau sudah diresmikan masjid, maka kalau sampai satu waktu tak ada orang sholat, istahwadat alaihimus syayatin, satu dusun mudo ini akan diganggu setan. Jangan main-main. Maka jangan heran nanti RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan, suaminya kesetanan, bininya kesetanan, lakinya jadi genderuwo, bininya kuntilanak, anaknya tuyul. Kenapa? Karena membiarkan masjid tidak ada sholat berjamaah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya tidak ragu sedikit pun tentang sholat berjamaah. Kenapa? Karena masyarakat Dusun Mudo tidak hanya sekedar membangun masjid, imamnya, khotibnya, bilalnya sudah siap. Mana imam dan khotib dan bilal? Itulah dia anak-anakku yang berpeci Nahdlatul Ulama, berbaju putih garis-garis hitam, dan berkain sarung hijau yang ganteng-ganteng dan muda-muda. Nah, di beberapa tempat lain mereka bangun masjid, sumber daya duitnya banyak, tapi sumber daya manusianya tak ada. Antar lintas Sumatera. Semoga sampai ke tujuan. Setiap lewat mobil paksa kita doakan. Di tempat lain dibangunkan masjid, imam tak ada yang sanggup jadi imam. Masyarakat kalau sudah iqamat baru masuk ke dalam. Sebelum iqamat pura-pura di luar merokok-merokok. Kau tak masuk, nunggu imam maju. Kebetulan imamnya demam, sakit, tolak-tolakan tuh, tolak-tolakan. Gimana? Udahlah pulang aja lah kita. Tapi di sini tidak akan terjadi. Kenapa? Calon-calon imam sudah siap. Gimana imam dan khotib? Siap. Masya Allah. Dia agak kurang sedikit karena kolak belum masuk. Itu imam. Maka kalian yang mau mencari imam, silakan. Saya pas undangan kemarin di hotel, pagi-pagi sarapan, datanglah ibu-ibu. Ustaz Abdul Somad, ini ada jamaah kita, dia mencari imam katanya. Saya bilang saya khotib. Awak udah nikah baru dia nyari imam. Tolong nanti sebelum diupload yang ini potong, takut didengar orang rumah, bahaya. Ibu, kalau ada imam yang ganteng, yang bisa baca kitab kuning, tamat pesantren Al-Hujjah, didirikan oleh singa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Haji Muhammad Idrus Romli dari Jember. Sana yang ditunjuk, di sana bertepuk tangan. Memang makmum yang setia. Jawabannya so sweet. Siapa yang tak bangga? Singa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika orang mengejek tahlilan, maulidan, yasinan, nuzul Quran, tahun baru hijrah, tampil dia membela amalan-amalan akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni. Abul Hasan Al-Asy'ari, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Junaid Al-Baghdadi, dan Abu Hamid Al-Ghazali.
3 pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di antara kota-kota, tempat-tempat, dusun-dusun di Jambi yang sudah siap infrastrukturnya, hardware bangunan kerasnya siap, software bangunan lunaknya siap. Daerah-daerah lain silakan kalian datang ke Dusun Mudo untuk studi banding bagaimana supaya orang-orang yang punya duit, sawit banyak, karet banyak, kelapa banyak, tanahnya luas, bisa mewakafkan tanah untuk membangun masjid seperti Nurul Ikhlas Dusun Mudo. Mudah-mudahan daerah lain punya juga orang-orang baik yang bisa bangun masjid, insyaallah. Amin. Adapun caranya saya tak tahu, maka tanya ke pengurus gimana ceritanya yang punya tanah nih bisa, karena ini tidak bisa selesai dengan ceramah tabligh akbar. Pak, gimana Bapak kemarin merayu orang yang punya tanah nih biar supaya dia mau bangun? Oh, mudah aja Pak Ustadz, kami datang ke rumahnya terus kami cerita mati. Pak, kemarin ada orang kaya, kemarin sawitnya banyak, duitnya banyak sekali, terus mati. Istrinya cantik, tinggal diambil sama brownies berondong manis. Rumahnya besar, megah, habis dijual Pak. Mobilnya habis ditarik karena kredit belum lunas. Maka yang kekal abadi hanya tanah. Langsung dia masuk ke kamar, Pak Ustaz, ambillah surat tanah ini semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya kalau ceramah bulan puasa ini terasa betul lamanya. Kata jamaah, jangankan ustadz yang ceramah, kami yang kena panas ini lebih lama lagi rasanya. Balik dari mendengar ceramah ini, pulang ke rumah langsung telungkup ke semen biar perut agak dingin sedikit. Dulu waktu masih kecil-kecil gitu, saya dicari sama almarhumah emak saya. Mat, di mana kau? Di bawah tempat tidur. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya sudah terbangun, orangnya sudah wakaf tanah, wakaf semen, keramik, kamar mandi, semua sudah selesai. Yang akan mengisinya, imamnya, bilalnya, khotibnya, ada anak-anak kita. Untuk pengajian ibu-ibunya, santri-santri perempuan yang solihah-solihah. Jangankan rambutnya, jangankan kakinya, jangankan tangannya, biji matanya pun tak nampak. Pakai cadar. Dulu orang pakai cadar diejek. Hai ninja. Dulu ustadz membela, mereka tak percaya. Ulama menjelaskan tentang hadis cadar, mereka tak percaya. Dikirimkan Allah satu makhluknya yang paling kecil, akhirnya semua bercadar. Nama makhluk itu COVID-19. Semua orang pakai cadar. Ustadz pun pakai cadar. Ustadz ini enggak, di klaksonnya pula. Hebat abang tuh, walaupun dia supir ketiaknya putih. Saya tetap protokol kesehatan, ada masker di dalam, cuman terjepit tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti kita jaga, kita makmurkan. Tidak ada kekurangannya lagi. Bapak Ibu yang belum menyekolahkan anaknya ke pesantren Al-Bahjah, segera daftarkan. Kalau tidak, kena narkoba, pacaran, berzina, mabuk, sakau. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita selain pondok pesantren Al-Bahjah. Daftarkan sebelum nomor penutupan tanggal berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah. Udah daftarkan? Hah? Al-Bahjah sama Al-Hujjah adik-beradik. Karena Al-Bahjah Buya Yahya, Al-Hujjah Kiai Haji Idrus Romli, satu server. Tapi yang ini adalah Al-Hujjah. Ternyata Ustadz salah, ada yang meluruskannya jamaah. Memang kalau lapar nih kurang fokus memang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sanggup ibu menjaga anak ibu dari bangun tidur sampai tidur lagi? Sanggup kata dia. Bangun jam 4 suruh tahajud,
Jam 5 sholat subuh, dari mulai tahiyatul masjid qobliyah sampai sholat subuh. Dari sholat subuh baca Quran sampai terbit matahari. Setelah itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu masuk kelas, membaca kitab fikih, kitab akidah, kitab hadis, kitab fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir. Setelah itu lalu kemudian sholat zuhur, membaca kitab sore. Habis asar olahraga, dari maghrib ke isya lagi baca Quran. Habis isya sampai malam baca kitab. Jam 10 malam baru tidur. Sanggup? Mana sanggup? Ustadz Somad sanggup mendidik anak Ustadz Somad. Aku tak sanggup. Maka ku masukkan anakku ke sekolah tahfiz Quran. Ketika ku tes, dah sampai mana hafalanmu nak? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Masih TK hafal juz amma, meleleh air mata saya. Gurumu luar biasa nak. Aku diundang ke TK, ngomong satu pun tak ada yang mau mendengar. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Satu pun tak ada anak TK peduli. Bisa pula ibu guru membuat kau hafal juz amanah. Saya pun datang menjumpai gurunya, mau saya cium tangannya. Begitu sampai tak jadi. Gurunya perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita ucapkan terima kasih kepada para kiai yang sudah mendidik anak-anak kita, yang sudah menjadikan mereka menjadi benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Melayu Jambi, insyaallah. Amin. Masjidnya sudah, anak-anaknya sudah, orang tuanya. Ini banyak sekarang bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan orang tua. Saya pernah ceramah di satu tempat. Ustadz Somad tolong ceramahi bapak-bapaknya. Loh, kenapa Pak? Karena mereka kalau habis panen karet itu singgah ke kafe-kafe. Habis panen sawit mereka masuk ke diskotik. Kenapa gitu Pak? Karena mereka merasa dulu waktu muda belum puas. Sekarang dia tengok artis dangdut cantik-cantik, pas dia pulang ke rumah dia ingin bininya macam itu tapi tak bisa. Dipasang lipstik tak melekat lagi, turun ke bawah. Oh, akhirnya saya pun berceramahlah tentang cerita orang mati. Ada orang tua, tapi sudah tak ada nafsunya lagi membara, tenaga sudah tak ada, dimakannya pil obat kuat, sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup. Mati di tempat lokalisasi. Malu semua keluarga. Setelah saya ceramahkan, beberapa tahun kemudian saya datang lagi diundang di kampung itu. Saya tanya, gimana cerita kenakalan orang tua kemarin? Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya sangka alhamdulillah berubah karena ceramah saya. Alhamdulillah sudah mati Pak Ustadz. Akhirnya yang baik, yang jahat semuanya mati. Ada pula orang tua sekarang menyuruh anaknya pacaran. Kau jilbab jangan panjang-panjang, nanti kau tak laku. Aku udah hijrah mah. Apa hijrah-hijrah itu? Pacaran aja. Tapi kata Ustaz Somad, dosa mak, dosanya biar mak yang nanggung. Itu tidak ada di sini. Kenapa? Karena ibu semua jilbabnya panjang-panjang. Itu kenapa tak berjilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Jangan biarkan anak gadis keluar rumah tidak pakai hijab. Habis mandi rambutnya basah, naik sepeda motor keliling. Pasti tanya kenapa? Mau ngeringin rambut. Anak gadis umur 18 tahun dipakainya celana umur 8 tahun, menjerit pahanya minta tolong. Anak gadis umur 17 tahun dipakainya baju umur 7 tahun, kesempitan, atuk-atuk menengok masuk paret. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus?
alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburunya kepada mahramnya. Anak gadisnya dibawa orang, diam aja dia. Pak, kami mau makan sebentar ya. Bawalah. Balik pagi ya Pak. Enggak apa-apa. Neraka jahanam tempatmu. Walaupun sholatmu rajin, walaupun kau puasa tak tinggal, tapi kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, anak gadisnya sudah pakai hijab, pakai cadar, baju panjang, baju kurung. Bapak-bapak ibunya juga soleh dan solihah. Lalu untuk apa Ustaz ceramah di sini? Menjaga persatuan dan kesatuan umat. Allah suka kalau kita bersama, Allah suka kalau kita bersatu. Tapi masyarakat ini memang luar biasa, dia bersatu. Saking bersatunya, sudah dikasih garis pemisah pun dia tetap juga menyatu. Sampai protokol tadi Bapak Ibu supaya, kata saya, udahlah tak usah lagi, ibu-ibu itu udah kepanasan, tak nampaknya lagi tali itu dah. Dia duduk aja, yang penting aku duduk aja. Ustaz itu pun tak nampak, aku udah berkunang-kunang. Ustaz itu pun kadang-kadang 3, kadang-kadang 4 aku tengok. Oh, akhirnya menyatu. Itu tadi kan dipasang itu. Bapak Ibu biar paham, itu ada bambu dikasih tali, itu bukan net takraw. Itu pemisah supaya tak bercampur laki-laki dan perempuan. Karena orang ada hawa nafsu. Tapi Pak Ustadz, bulan puasa ini kan tak ada nafsu. Iya juga. Makanya anak-anak lajang yang belum nikah disuruh obatnya banyak-banyak puasa. Karena kalau puasa nafsunya tak ada. Makanya kawan-kawannya bilang, itu ada cewek cantik. Udah tak nampak aku lagi, udah gelap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun-rukunnya sudah disempurnakan, tanah wakafnya sudah didirikan masjid, anak-anaknya sudah siap menjamin ibadah, bapak-bapaknya sudah baik, ibu-ibunya sudah baik. Adapun pemimpin-pemimpinnya mau diceramahi tak datang pula. Mungkin takut mereka diceramahi Abdul Somad. Ini Abdul Somad ini makin lapar, makin kuat suaranya ini. Baguslah kita tak datang. Ada juga ustadz kalau bulan puasa dia ceramahnya slow. Jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman kepada Allah. Kalau nanti kita ada ustaz acara buka bersama diundang dia kepada Al Mukarram Ustadz, mari kita mendengarkan tausiah menjelang berbuka. Begitu masuk 2 gelas baru dia menyala, mari kita bangun bangsa. Rupanya kena lapar. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Jangan karena bulan puasa lalu bawaannya 6L, lemah, letih, loyo, lesu, letoy, lunglai. Tetap semangat. Kalau kalian mau menengok orang puasa tetap semangat, datanglah ke Dusun Mudo, walaupun orangnya tua-tua. Dusun Mudo semangat. Ini ceramah pertama saya di bulan puasa. Tapi tadi pagi kan Ustaz udah ceramah tadi di Jambi, di hotel pakai AC, pakai jaket saya 2 lapis saking dinginnya, hampir turun salju. Tapi panas terik, bawahnya tanah, atasnya langit, ada pula pesawat lewat. Bisa jamaah ini bertahan. Saya sudah mancing-mancing mau berhenti tadi, belum, kata dia. Kalian enak lah nengok aja, aku yang bercakap. Bukan ada air putih. Masya Allah, tabarakallah. Tablik akbar, kemuliaan bulan Ramadan dan memakmurkan masjid. Sudah ceramah selama 50 menit. Tadi dimulai, dengar dulu, saya nengok jam. Tadi dimulai jam 1:30, sekarang 2:30 kurang 10. Udah 50 menit saya ceramah, barulah tahu rupanya belum sesuai tema. Paksa diulang balik dari awal. Temanya ternyata kemuliaan bulan Ramadan. Memakmurkan masjidnya sudah. Jadi kalau gitu ceramahnya ini namanya ceramah sungsang. Memakmurkan masjid dulu, baru naik ke atas.
Kemuliaan bulan Ramadan. Pertama, satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bulan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tak ada dalam Al-Quran. Tapi Ramadan ada. Tapi yang tak pandai bahasa Arab jangan ngasih nama anak, karena kata Ustaz Somad, kalau mulia pasti ada dalam Quran. Contohnya bulan Ramadan, bulan mulia ada dalam Quran. Maka nanti kalau ku buka Quran, mana yang namaku nanti nampak, itulah ku buat nama anakku. Kemana mataku nampak nanti ayat, itulah ku buat nama anakku. Pup, kasih nama anak. Siapa nama anak kau? Hasidin. Dari mana dapat? Wa min syarri hasidin. Hasidin artinya orang dengki. Mana nanti yang kubuka Quran ini, itulah ku kasih nama anakku. Cuk, Maisir. Siapa nama anak kau? Mai. Nama lengkapnya Maisir. Innamal khamru wal maisir. Maisir artinya judi. Makanya belajar kitab dengan anak-anak tahfiz kita. Nama anak kau siapa? Kiau. Hah? Itu nama Korea? Enggak, ada dalam Quran. Selalu kita baca 17 kali. Mana dia? Malikiyau. Ramadan artinya panas. Itu arti Ramadan. Kenapa panas? Karena dari jam 5 subuh tadi belum ada lewat air. Iya kan Bu? Untung dia jawab iya. Kalau dia bilang tidak, ketahuan tak puasa. Saking panasnya, karena tak lewat air, mendidih, menggelegak. Maka Ramadan artinya panas. Patutlah di rumah kami itu panas saja Pak Ustadz. Kenapa gitu Bu? Laki saya namanya Bang Ramadan. Kita gali tanah. Waktu menggali tanah dapatlah pisau. Pisau terkubur dalam tanah udah 3 tahun. Kalau pisau dalam tanah sudah 3 tahun, berarti tanah pisau itu berkarat. Bagaimana cara melepaskan karatnya? Dimasukkan pisau ke dalam api yang panas. Setelah panas, ada lagunya itu. Panas, panas, panas. Setelah panas, barulah dipukulkan. Sekali banteng ke batu, copot karatnya. Itulah mengapa kita masuk ke dalam panasnya Ramadan. Mata kita bekarat, telinga kita bekarat, mata kita bekarat, otak kita bekarat, hati kita bekarat, dendam kesumat, sakit hati sama orang, rumahnya baru kita demam, mobilnya baru naik jantung koroner, bininya baru kita langsung stroke. Maka untuk menghilangkan karat mata, karat telinga, karat otak, karat hati, masuk ke dalam Ramadan, dibakar oleh panasnya Ramadan, keluar Ramadan, kita menjadi lepas karat-karatnya insya Allah. Amin. Kalau sudah dimasukkan ke api tak juga lepas karatnya, 2 kemungkinan. Pertama, kurang panas. Yang kedua, karat kronis tak tanggal-tanggal lagi. Jadi maka yang berpanas-panasan ini, setiap tetes peluh keringatnya dibalas dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin. Ada orang amalnya 80 tahun, malamnya ibadah, siangnya jihad, tak pernah buat jahat, tak pernah buat dosa. Sedih umat Nabi Muhammad SAW. Umur kami cuma 70 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun. Bagaimana supaya amal kami bisa? Siapa di antara kita nih yang sanggup 80 tahun malamnya ibadah, siangnya jihad? Tak ada. Maka diturunkanlah Ramadan, karena di dalam Ramadan itu ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Jadi kalau umur bapak 50 tahun, umur ibu 40 tahun, pernah dapat Lailatul Qadar 10 tahun, 83 kali 10 sama dengan
Emang kalau kepanasan ini payah kita ngitung emang. 830 tahun. Jadi jangan bersedih umur umat Nabi Muhammad pendek, karena ada di dalamnya Lailatul Qadar. Tapi biasanya di ujung Ramadan, ibu-ibu bukan sibuk mencari Lailatul Qadar, Lailatul Bakar, membakar kue bangkit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siangnya ibadahnya namanya siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siam artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Abdul Somad menggenggam mikrofon, imsak. Apa arti imsak? Menggenggam. Telinga digenggam, tak boleh mendengar macam-macam. Mata digenggam, tak boleh menengok macam-macam. Leher digenggam, tak boleh masuk cendol, air putih, teh manis, kopi, susu, bandrek. Kaki digenggam, tak boleh melangkah. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya kalau bulan puasa memang matanya digenggam. Dari mulai habis sholat subuh ke maghrib tak terbuka. Itu namanya puasa al-molor, bukan al-makbul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengajak berkelahi, maka marahnya digenggam. Insyatamahu ahadun, kalau ada orang caci maki, au qatalahu, ngajak kelahi, maka jangan lawan. Walaupun kalian hebat silatnya, katakan inni soim, aku sedang puasa. Mana tahu tetangga ibu ngajak kelahi, kau kalau memang berani sama aku, mari kemari. Inni soim. Kau memang jago, kau datang kemari. Inni soim. Habis puasa nanti tengoklah, aku pukul kau pakai panci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau tidak makan, maka zat gula dalam badannya turun. Kalau zat gula turun, badannya menggigil, emosinya cepat terpancing, cepat marah. Jadi kalau nanti ada yang heran ini menonton ceramah Ustaz Abdul Somad, kenapa Ustaz Somad siang ini menggelegar tak macam biasanya? Bisa jadi kena lapar nih juga. Kata jamaah, Ustaz kalau udah tak tahan berbuka aja lah Ustaz. Maka ketika emosinya naik, sanggup dia tahan. Air putih halal, pisang halal, bandrek halal, nasi halal, bakso halal. Jangan bayangkan netes air liur. Istri, tengok dulu istri siapa. Main halal-halal aja orang ini. Halal, bukan haram. Di siang Ramadan, sedangkan yang halal aja sanggup dia tahan, apalagi yang haram. Nanti di luar Ramadan tiba-tiba bapak pulang bawa duit 1 koper 3 miliar. Mau ibu terima? Bingung mereka. Tidak. Aku sudah terbiasa menjaga diri dari yang halal, maka yang haram pun aku jaga diriku, insya Allah. Nanti setelah Ramadan ini kita pun akan masuk ke Syawal. Siangnya siam, malamnya qiyam. Qiyam artinya tegak. Kenapa tegak? Tarawih tegak, witir tegak, tahajud tegak, sholat sunat hajat tegak. Saya tak bisa tegak Pak Ustadz, sakit kaki, sholat duduk di kursi. Di kursi pun tak bisa Pak Ustadz, bebaring miring ke arah kiblat. Miring pun tak bisa Pak Ustadz, telentang pakai kedipan mata. Namanya sholat isyarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata pun tak berkedip Pak Ustadz, kita sholat karena rame-rame. Tidak ada halangan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah kita siangnya siap, malamnya qiyam, tidak diterima kalau tidak membayar zakat fitrah. Alhamdulillah. Ustaz Somad kalau bayar zakat fitrah itu berapa Pak Ustaz? Saya dari dulu sampai sekarang 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang Kementerian Agama 2,5, silakan. Ada Ustadz mengatakan 2,7, silakan. Tapi saya dari dulu 3 kilo. Kalau berlebih alhamdulillah, kurang jangan ngitung-ngitung sama Allah. Nanti kalau kita ngitung-ngitung sama Allah, Allah ngitung-ngitung pula sama kita, dikasihnya napas kita 1/4.
Judul lagunya Seperempat Napasku Pergi. Nah, oleh sebab itu maka kita bagi-bagi saja. Kita sedekah, kita infak. Man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala macam orang yang puasa. Ibu punya anak 2, suami 1, ibunya 1, keponakannya 1, di rumah ada 5 orang, maka buatkan masakan 10. Loh, di rumah kan 5, kenapa 10? Bagi tetangga untuk buka puasa. Duit kami tak banyak, tak bisa beli ayam, tak bisa beli daging. Idza tabakhta fa'aktsir ma'aha, kalau masak banyakkan kuahnya. Tak bisa ngasih daging, kasih kuah. Tapi jangan gara-gara ceramah Abdul Somad kuah. Dulu orang dusun Ngudo tuh baik-baik, ngasih ayam, ngasih daging. Setelah ceramah Ustaz Somad di Masjid Nurul Ikhlas, kuah aja isinya. Dilaknat orang saya gara-gara kuah. Bapak Ibu yang apalagi bulan puasa, saking laparnya kadang tak sempat mengunyah. Bagus sedekah kuah. Kiri kanan gol, kiri kanan gol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Ramadan kita dapatkan karena kita sudah masuk 1 Ramadan, 2 Ramadan. Mudah-mudahan sehat sampai akhir Ramadan insyaallah. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Silakan ganti di hari yang lain. Di hari yang lain pun tak bisa mengganti. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak bisa mengganti di bulan yang lain, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Mudah-mudahan kita sampai mati bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 60 menit berlalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal ibadah buat yang menyampaikan dan buat kita semua. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Ikhlas Dusun Mudo tahun 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan kita. Al-Fatihah.